Halo dulur, selamat datang di Medan United, channel fans yang paling netral, menang dipuji, kalah dibully. Di video kali ini kita akan membahas komentar dari Erik ten Hag pasca pertandingan Manchester United melawan FC Twente, yang mana itu pertandingan pertama di kompetisi Europa League. Secara hasil memang cukup mengecewakan, ya seri rasa kalah seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Dan kalau kita lihat dari komentar Erik ten Hag, memang ada beberapa poin yang menurutku juga bisa kita diskusikan bersama. Langsung aja, yang pertama Erik ten Hag menyampaikan bahwa kita harus konsisten. Kami membuat mereka tetap hidup. Kami unggul 1-0, mengendalikan permainan. Anda harus konsisten dan terus melaju di babak kedua. Kami menurunkan level dan kebobolan gol. Kami tidak menyelesaikannya. Kami harus mengejar gol kedua dan dengan itu mereka tetap hidup dan kami dihukum dengan kesalahan dari diri kami sendiri. Kami sangat frustrasi karena hal itu. Ya, memang di babak kedua menurutku secara permainan Manchester United lebih melambat ya temponya, tidak seperti di babak pertama. Dan gol penyama kedudukan itu menurutku murni dari kesalahan beberapa pemain Manchester United. Terutama di sisi kanan ya, bayangkan itu bek kanan dari FC Twente bisa dengan leluasa sampai ke tengah lapangan. Marcus Rashford berusaha melakukan pressing tapi ya setengah-setengah, lalu berhasil diantisipasi oleh Christian Eriksen, namun dia melakukan salah passing yang mana itu bisa dimaksimalkan oleh striker dari FC Twente, Sam Lammers, yang mana itu bisa dikonversi menjadi sebuah gol dengan finishing yang cukup bagus menurutku ya. Itu adalah kesalahan dari para pemain United yang kurang fokus dan tidak waspada. Nah, selanjutnya Erik ten Hag menyampaikan bahwa itu adalah gol yang tidak dapat diterima untuk dikabulkan. Gol itu adalah kesalahan tim. Pemain FC Twente dapat menggiring bola hampir ke seluruh lapangan atau setengah lapangan tanpa henti. Itu tidak dapat diterima. Kami tidak boleh kebobolan seperti ini. Kami telah melihat, sekali lagi, Anda harus berjuang sepanjang pertandingan. Begitu Anda unggul 1-0, Anda harus terus berjuang dan mengejar gol kedua. Nah, inilah yang barusan aku bilang tadi ya. Memang Manchester United dan memang kendala dari pemain Manchester United kebanyakan ya, itu tidak bisa full fokus selama 90 menit. Seringkali Manchester United hanya bagus di babak pertama, di babak kedua jelek. Begitupun sebaliknya, di babak pertama jelek, di babak kedua bagus. Sangat jarang Manchester United tampil konsisten selama 90 menit. Ya mungkin 90 menit bagus kalau lawannya Barnsley, Southampton, yang secara kualitas ya gimana ya, lawannya nggak pernah melakukan pressing terhadap pemain United, ya leluasa gitu loh. Tapi kan kalau situasi seperti ini kan karena para pemain itu merasa sudah di atas angin mungkin ketika di babak kedua itu. Akhirnya intensitasnya mulai menurun, lalu ada kesalahan dari para pemain, akhirnya dihukum dengan gol penyama kedudukan. Dan menurutku ini ya sangat disayangkan gitu loh. Di laga pembuka match pertama Europa League, Manchester United hanya bisa meraih 1 poin gitu loh. Ini memang cukup memalukan, apalagi bermain di kandang sendiri di Old Trafford, yang mana itu seharusnya tidak boleh terjadi gitu loh. Selanjutnya Erik ten Hag menyampaikan bahwa tidak ada waktu untuk sentimental. Saat ini bersama tim saya kami ingin meningkatkan kemampuan dan kami ingin menjalani musim yang sukses. Jadi tidak ada tempat untuk sentimen seperti itu. Itu adalah pertandingan yang istimewa karena saya punya sejarah bersama FC Twente. Tetapi Anda harus mematikannya, tidak memikirkan hal-hal ini. Anda tidak boleh terbawa emosi dan Anda harus bersikap klinis dalam mempersiapkan tim tempat Anda bekerja. Dan sekarang itu juga ada di hati saya. Itulah yang saya lakukan dengan sepenuh hati dan pikiran saya. Ya memang ini adalah mungkin bisa menjadi laga nostalgia bagi Erik ten Hag karena ini merupakan klub yang pernah membesarkan dirinya sebagai pemain sepak bola. Tapi menurutku itu nggak ada kaitannya ya. Selama di atas lapangan ya murni yang kita kejar adalah kemenangan.
dan di pertandingan itu Manchester United tidak mendapatkan kemenangan tersebut gitu loh. Itulah yang sangat disayangkan, dan hal sentimental seperti itu menurutku hal yang nggak perlu gitu loh. Ya mungkin setelah pertandingan, kalau misalkan Manchester United meraih kemenangan, itu baru membicarakan hal-hal terkait nostalgia masa lalu. Tapi kalau misalkan hasilnya seperti ini, ya mau bicara sejarah mau bagaimanapun masa lalu seperti apapun, ya nggak ngaruh. Yang dibutuhkan tuh 3 poin gitu loh, bukan ya taek lah pokoknya. Kecewa cuk, ya pokoknya. Tuh, selanjutnya Erik ten Hag menyampaikan bahwa kita harus terus maju. Kami harus membangun dan besok kami harus terus maju. Malam ini tidak cukup bagus, kami seharusnya menang. Kami membuat lawan tetap hidup dan kami tidak menyelesaikannya setelah unggul 1-0. Itu tidak bagus. Kami tahu ini dan kami harus belajar dari ini. Kami harus lebih aman. Kami harus mencari lebih banyak momen di mana kami dapat mendominasi bola dan mempercepat permainan untuk mencetak gol kedua. Permasalahannya di sini memang finishing dari lini serang Manchester United. Para pemain dapat mendominasi ya selama jalannya pertandingan. Dari segi penguasaan itu sudah terlihat banyak peluang yang tercipta dari shot yang ditembakkan para pemain United sekitar 19. Tapi itu pun hanya 5 yang on target. Nah, itu menunjukkan bahwa secara finishing itu masih jelek pemain Manchester United. Masih kurang klinis lah ketika berada di dalam kotak penalti. Dan itu akan menjadi masalah tersendiri ketika Manchester United hanya unggul 1-0. Nah, keunggulan sementara itu bisa menjadi masalah kalau misalkan Manchester United tidak menambah jumlah gol. Dan ada beberapa kesalahan individu dan itu sudah terjadi ya di pertandingan melawan FC20. Ini bisa menjadi hukuman yang berat bagi United. Dan permasalahan seperti ini menurutku bukan permasalahan yang baru ya. Dari pertandingan sebelumnya itu sudah terjadi hal seperti ini. Manchester United kesulitan dalam mencetak gol. Manchester United masih buruk secara finishing. Bahkan ya sudah kita bahas di review sebelumnya, Ruud van Nistelrooy sempat kebingungan, sempat kayak heran gitu loh, kok bisa ya para pemain di lini serang setumpul itu gitu loh, sejelek itu finishingnya gitu loh. Bahkan beberapa pemain seperti Bruno Fernandes yang underperform banget. Lalu pemain-pemain yang masuk sebagai pemain pengganti seperti Rasmus Højlund, Mason Mount, Kobbie Mainoo, di babak kedua tidak memberikan dampak yang signifikan, tidak menjadi pembeda, tidak bisa menjadi pemain yang memecah kebuntuan untuk menambah jumlah skor sampai akhir pertandingan. Malah seri, ya ampun. Dan yang terakhir, Erik ten Hag menyampaikan selamat datang kepada Rasmus Højlund. Tentu saja mereka semuanya adalah penyerang utama, tetapi Joshua Zirkzee bermain sangat baik. Ia menciptakan peluang yang sangat bagus, tembakannya brilian, dan penyelamatannya sangat baik. Kami sangat senang Rasmus Højlund kembali, tentu saja, dan sekarang ia harus kembali bugar, memiliki kecepatan penuh, dan ia dapat mencetak gol. Kami tahu itu, ia sangat bagus di dalam kotak penalti. Di 2 pertandingan terakhir memang Rasmus Højlund sudah dimasukkan sebagai pemain pengganti, namun menurutku masih belum cukup ya bagi seorang Rasmus Højlund untuk tampil ke top performanya seperti musim lalu. Ya kita semua tahu bahkan Rasmus Højlund ketika bermain bersama Manchester United butuh setengah musim untuk beradaptasi, butuh setengah musim untuk bisa nyetel dengan para pemain United, terutama ketika di Premier League, dan itu proses yang cukup lama ya menurutku. Dan setelah cederanya di pramusim, untuk saat ini ya sepertinya Rasmus Højlund kembali membutuhkan waktu untuk menyesuaikan tempo permainan di Manchester United. Dan kalau kita lihat penampilan Joshua Zirkzee itu memang cukup bagus sebagai pemain yang pemain yang bekerja keras, bahkan mau jemput bola. Ketika melakukan counter attack, dia bagus sebagai pemantul untuk mengecoh lawan. Namun
pemain dengan tipikal Joshua Zirkzee ini tidak bisa dijadikan pilar utama dalam mencetak gol. Kita lihat secara finishing Joshua Zirkzee masih seringkali kurang maksimal, lalu secara pemposisian kurang tepat, umpan-umpan kunci yang beberapa kali disia-siakan oleh Joshua Zirkzee, dan ini menurutku mengharuskan untuk para winger terlepas dari Amad Diallo, lalu Marcus Rashford, lalu Bruno Fernandes untuk lebih kreatif dalam menciptakan peluang. Karena apa? Karena ya ini Joshua Zirkzee ini bukan goal getter gitu loh, bukan pemain yang insting mencetak golnya tajam, dan itu terlihat di beberapa pertandingan terakhir. Memang di lini serang ini cukup banyak masalah yang dihadapi para pemain ya, dan para pemain ini memiliki masalah yang berbeda-beda terkait finishing gitu loh. Ini tentu menjadi PR yang cukup berat ya bagi Erik ten Hag agar hal seperti ini tidak terus-terusan terjadi gitu. Bayangkan di beberapa pertandingan itu masalahnya di lini serang. Kalau misalkan lini pertahanan mulai solid, kalau lini serangnya masih tumpul ya percuma gitu loh. Hasilnya ya kalau nggak kalah ya seri gitu loh. Dan di 2 pertandingan ini Manchester United hanya bisa meraih 1 poin loh di tiap kompetisi. Di Premier League kemarin ketika melawan Crystal Palace hanya bisa dapat 1 poin. Lalu saat ini di kompetisi Europa League hanya bisa dapat 1 poin. Ya gimana? Kalau melawan klub sekelas FC Twente, Crystal Palace hanya bisa dapat 1 poin, gimana nanti di akhir pekan ketika Manchester United melawan Tottenham Hotspur gitu loh, yang secara kualitas menurutku lebih bagus dari klub-klub ini gitu loh. Dan akan sangat berbahaya kalau misalkan Manchester United tidak bisa meraih kemenangan di pertandingan-pertandingan berikutnya. Ini akan menjadi pertanyaan besar bagi Erik ten Hag. Apakah memang Erik ten Hag ini sudah mentok, sudah tidak bisa meningkatkan kualitas, tidak bisa memaksimalkan potensi para pemain, atau tidak bisa menemukan dan menggunakan taktik-taktik baru yang tidak bisa dibaca oleh musuh gitu loh, tidak bisa dibaca oleh lawannya gitu. Ini sulit ya menurutku teman-teman ya, dengan situasi seperti ini. Meskipun nggak kalah, tapi ini situasi yang sulit bagi Erik ten Hag, bagi para pemain, terutama terkait mentalitas ya. Ini cukup sulit ya, dan ini bisa menjadi masalah yang serius kalau hal ini terjadi secara terus-menerus dan berkepanjangan. Jangan sampai ini menjadi masalah yang serius, terutama terkait mental, terkait hasil pertandingan, lalu situasi di ruang ganti. Ini jangan sampai terjadi. Oleh karena itu memang ya ayolah, semua elemen itu mari saling berbenah gitu loh. Jangan hanya 1-2 orang. Sebagai pelatih, Erik ten Hag harus benar-benar bisa memberikan keputusan yang tepat gitu loh. Terutama kayak pemain yang sedang underperform. Lalu penempatan pemain terkait taktik, terkait pergantian pemain. Jangan sampai hal-hal seperti ini terjadi terus-menerus gitu loh. Ya gimana ya? Ya setiap pertandingan kita pasti mengharapkan kemenangan, tapi memang Manchester United ini tidak bisa diprediksi gitu loh. Kadang jancuk bangsat cuk. FC Twente yang secara kualitas di bawah MU, seri bangsat. Kok iso loh? Aduh, ampun dah, ampun. Ya memang inilah Manchester United, sangat fluktuatif ya, secara hasil pertandingan memang sangat fluktuatif, tidak bisa diprediksi wis ta. Kamu lek ngefans MU wis pasti apalah situasi-situasi seperti ini, sudah terbiasa gitu loh. Kita semua sudah terbiasa dengan hal-hal seperti ini. Ya nggak mengharapkan hal seperti ini, tapi kenyataannya memang seperti itu ya. Ya mungkin itu beberapa komentar dari Erik ten Hag mengenai hasil pertandingan Manchester United melawan FC Twente. Ya jangan sampai di pekan depan ketika Manchester United bertandang melawan FC Porto bisa mendapatkan hasil yang sama seperti ini atau bahkan lebih buruk, harus meraih kemenangan. Manchester United harus bisa mengejar posisi 8 besar ya di ajang Europa League agar Manchester United bisa masuk ke babak 16 besar di bulan Januari nanti.
Oke, mungkin itu dulu update terbaru dari Manchester United. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Salam. Udah mau hujan ini lur, persiapan.